Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-11, mengenal Allah. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan nasihatnya pada hari Jumat pagi 19 Syawal 545 Hijriah. Kenalilah Allah, wahai gulam, jangan sampai engkau tidak mengenalnya. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai engkau mendurhakainya. Hendaknya engkau ridha terhadap takdirnya, jangan membantahnya. Hendaknya engkau mengenal Al-Haq Azza wa Jalla dengan segala sifatnya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pencipta, pemberi rezeki, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, yang qadim, yang abadi, dan yang maha berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah lah yang menjadikan seseorang kaya atau miskin. Dialah yang memberi manfaat. Dialah yang menghidupkan, yang mematikan, yang membalas, dan yang diharapkan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut kepada selain Dia. Hendaknya engkau hanya berharap kepadanya, jangan kepada selain Dia. Hendaknya engkau berjalan bersama kodrat dan hikmahnya, sampai kodrat tersebut melangkahi hikmah. Hendaknya engkau menerapkan adab dengan berpegang teguh pada syariat, sampai tiada lagi hal-hal yang menghalangi antara dirimu dengan Dia. Engkau akan terpelihara dari panasnya batas syariat. Namun demikian, yang sampai pada batas ini hanyalah orang yang salih saja. Jangan sampai kita keluar dari daerah agama. Hanya orang yang memasuki saja yang mengetahui persoalan. Engkau tidak akan bisa memahaminya jika hanya sekedar keterangan. Dalam segala urusanmu, hendaknya engkau selalu mengikuti Rasulullah SAW, baik di dalam perintahnya maupun larangannya. Amalkanlah semua itu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilmu kepadanya. Pada saat itu hendaknya engkau meminta izin kepada Rasulullah SAW dan masuklah kepadanya. Karena mereka bersama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka dinamakan wali abdal. Sesungguhnya mereka tidak memiliki kehendak yang lain. Mereka berpegang teguh pada hukum dan mengamalkannya. Kemudian mereka mengerjakan amalan-amalan yang istimewa. Setiap kali derajat dan kedudukan mereka meningkat, perintah dan larangan akan bertambah pula, sehingga mereka mencapai derajat yang di dalamnya tidak ada lagi perintah maupun larangan. Meskipun mereka selalu gaib bersama Al-Haq Azza wa Jalla, perintah agama telah menyatu pada diri mereka. Mereka selalu menjaga perintah dan larangan, dan mereka tidak pernah merusak batasan-batasannya. Mereka hanya hadir sewaktu datang perintah dan larangan tersebut. Sesungguhnya mereka memahami bahwa meninggalkan ibadah itu zindik dan merupakan kemaksiatan. Bagi setiap orang dan dalam semua keadaan, sesungguhnya kewajiban itu tidak pernah gugur. Amalkanlah ilmu dan hukumnya, wahai gulam. Janganlah engkau keluar dari garis. Jangan sampai engkau melupakan janji. Hendaknya engkau mengusir nafsu, keinginan, syaitan, watak, dan duniamu. Janganlah engkau berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti datang jika engkau tetap teguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Quran Surat Al-Maidah ayat 56. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Hendaknya engkau mengendalikan lidah nafsumu manakala ia hendak mengadu kepada makhluk. Dalam urusan nafsu maupun manusia, hendaknya engkau menjadi pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cegahlah mereka supaya meninggalkan larangan-larangannya
dan perhatikanlah mereka agar taat kepadanya. Hendaknya engkau mencegah mereka agar tidak melakukan kesesatan dan bid'ah, dan hendaknya engkau memerintahkan mereka agar mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah kitab Allah Subhanahu wa taala, wahai gulam, dan beradablah terhadapnya. Sesungguhnya adab itu merupakan penghubung antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau menjadikan dia sebagai makhluk. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Ini adalah firman-Ku," tetapi kamu mengatakan tidak. Orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Quran sebagai makhluk, sesungguhnya ia telah berbuat kekufuran dan tidak akan memperoleh pembelaan Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran yang dibaca, didengar, dan dipandang itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dan Imam Hambal rahimakumullah berkata, kalam itu memang makhluk, tetapi yang dituliskan dengannya bukan makhluk. Hati itu memang makhluk, tetapi yang dihafal di dalamnya bukan makhluk. Ambillah nasihat dari Al-Quran, wahai gulam, yaitu dengan cara mengamalkannya dan tidak menentangnya. Meyakini kalimat itu hanya memerlukan sedikit perkara, sedangkan beramal itu memerlukan banyak perkara. Engkau harus meyakini dan membenarkan kalimat dengan hatimu, lalu mengamalkannya dengan jasadmu. Akal pikiran itu dangkal dan memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, janganlah engkau berpaling kepada akal pikiranmu. Janganlah engkau mengganti nakal dengan akal, wahai gulam. Dan janganlah engkau mengganti nas dengan kias atau meninggalkan bukti yang nyata dan mengikuti pengakuan mengenai harta orang, karena semua itu tidak bisa diambil tanpa bukti, hanya dengan pengakuan semata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia itu didengar pengakuannya, tentu suatu kaum akan mengikuti daerah dan harta kaum lain. Tetapi bukti itu atas orang yang mengakui, dan sumpah itu atas orang yang mengingkari. Sesungguhnya tidak ada gunanya lidah orang alim dan hati orang bodoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yang paling aku takuti atas umatku adalah orang munafik yang pandai di lidah. Hendaknya engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai para ulama yang bodoh, wahai orang-orang yang hadir maupun yang tidak hadir. Hendaknya engkau memandang dia dengan hatimu, hendaknya engkau merendahkan dirimu di hadapannya, dan hendaknya engkau bersabar terhadap liku-liku takdirnya. Tetaplah berada di tempatmu dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, baik siang maupun malam. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian keadaanmu, engkau akan mendapatkan kemuliaan dan keberhasilan di dunia maupun di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah, wahai gulam, supaya engkau tidak mencintai dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jika keadaanmu telah sempurna seperti itu, janganlah engkau biarkan dirimu bersama nafsumu, meskipun hanya sekejap mata. Segeralah ingat jika engkau lupa, segeralah sadar jika engkau lalai, agar dia tidak membiarkanmu memandang selainnya secara keseluruhan. Orang yang merasa demikian, sungguh dia telah mengenal sesungguhnya yang bisa mencapai tingkatan ini hanya segelintir orang saja. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasakan ketenangan bersama makhluk. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bala dan bencana itu berada di atas kepalamu, wahai orang-orang munafik. Manakala para ahli sufi dengan mata hati mereka memandang kepada selain Al-Haq Azza wa Jalla, keselamatan mereka segera mereka infakkan untuk ridha kepadanya, bersimpu di hadapannya, dan membuta dari selain dia. Bersama Al-Haq Azza wa Jalla selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, mereka tetap dalam keadaannya yang demikian itu dan tidak berubah. Seperti itulah keadaan manusia yang paling berakal. Engkau akan menganggap mereka gila manakala engkau melihat mereka. Namun demikian, bila mana mereka melihat engkau, sudah barang tentu mereka akan berkata, sungguh orang-orang itu tidak beriman pada hari kiamat. Demikianlah hati mereka senantiasa dipenuhi dengan rasa takut, dan hati mereka telah luluh di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla.
Kekuatan mereka semakin bertambah setiap kali dibukakan keagungannya di hati mereka. Hati mereka hampir-hampir remuk, demikian pula halnya dengan jasad mereka. Pintu-pintu rahmatnya, kecantikannya, kelembutannya, dan harapan kepadanya akan terbuka jika saja salah seorang dari mereka melihat keadaan seperti itu, sehingga tenanglah hati mereka. Aku hanya suka memandang orang-orang yang mencari akhirat maupun pencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak suka memandang selain mereka. Aku tidak ingin berbuat apapun terhadap pencari dunia, manusia, keinginan, dan nafsu, kecuali hendak mengobati mereka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sedang sakit, dan tidak ada seorang pun yang bisa merawat orang-orang yang sakit kecuali tabib. Celaka, keadaanmu engkau sembunyikan dari diriku, padahal tidak ada lagi sesuatu pun yang samar bagiku. Sesungguhnya engkau adalah pencari dunia, namun demikian engkau memperlihatkan kepadaku bahwa engkau adalah pencari akhirat. Di keningmu tertulis kegilaan yang ada di hatimu, lahiriamu mengungkapkan rahasia yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya akan sirna dinar dan emas yang ada di tanganmu, dan yang tinggal hanyalah perak. Sungguh aku melihat banyak campuran pada dirimu, oleh karena itu janganlah engkau sombong terhadapku. Berikanlah campuran itu kepadaku untuk aku lebur dan aku saring, sehingga yang tersisa hanyalah emas. Sesuatu yang sedikit tetapi baik tentu lebih mulia daripada yang banyak tetapi buruk. Berikanlah kesempatan kepada hambamu ini untuk menggarapnya, karena aku adalah tukang dan aku memiliki alatnya. Hendaknya engkau bertobat dari riya dan nifak. Jangan sampai engkau tidak mengakui bahwa nifak dan syirik itu ada pada dirimu. Ketahuilah bahwa orang-orang yang ikhlas itu pada mulanya juga orang munafik. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa yang mengetahui ikhlas itu hanyalah riya. Jarang sekali orang yang memiliki keikhlasan semenjak permulaan. Pada mulanya anak-anak kecil itu berdusta. Mereka bermain dengan tanah dan najis, dan mereka menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Pada mulanya mereka suka mencuri dari ayah dan ibu mereka. Mereka juga suka memfitnah. Tetapi setelah mereka berakal, semuanya itu sedikit demi sedikit mereka tinggalkan. Kemudian terhadap ayah, ibu, dan guru-guru mereka, anak-anak itu pun mulai bersikap dengan penuh adab. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi baik, dia akan meninggalkan kebiasaan buruknya dan akan memiliki adab. Dan seseorang akan tetap berada dalam keburukannya sehingga binasalah dunia dan akhiratnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang itu menjadi orang yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penyakit, dan Allah jugalah yang menciptakan obatnya. Kemaksiatan itu penyakit, sedangkan obat bagi kemaksiatan itu adalah taat. Kesaliman itu penyakit, sedangkan obat bagi kesaliman adalah berbuat adil. Kebenaran adalah obat bagi kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu juga penyakit. Durhaka terhadap Al-Haq Azza wa Jalla itu penyakit, dan tobat adalah obatnya. Namun demikian, pengobatan itu baru akan sempurna manakala engkau meninggalkan makhluk dari dalam hatimu dan engkau menghubungkan dirimu dengan Tuhanmu. Naikkanlah hatimu kepadanya hingga engkau berjalan di langit, meskipun ruh dan rumahmu masih berada di bumi. Hendaknya engkau menyendiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau juga harus tetap melaksanakan hukum, hingga tidak ada alasan bagi siapa saja untuk membantahmu. Hendaknya batinmu selalu bersama Al-Haq Azza wa Jalla, meskipun tampaknya secara lahiriah engkau bersama makhluk. Engkau tidak boleh membiarkan nafsumu, karena jika nafsu itu tidak engkau kendalikan, maka ia akan mengendalikanmu. Jika nafsu itu tidak engkau tundukkan, maka ia akan menundukkanmu. Dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah menuruti keinginan nafsumu. Dengan pecutan lapar, haus, kehinaan, telanjang, dan menyepi dari keramaian manusia, hajarlah nafsumu itu. Jangan sampai engkau melepaskan pecut itu sebelum nafsumu menjadi jinak
dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Engkau harus tetap mewaspadai nafsumu dan memberikan latihan-latihan kepadanya meskipun ia telah jinak. Engkau telah melakukan ini dan itu, padahal engkau hanya diperintahkan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan. Lakukanlah semua itu hingga lahir dan batinmu menjadi satu, patuh tanpa kedurhakaan, taat tanpa kemaksiatan, syukur tanpa kekufuran, ingat tanpa kelalaian, dan baik tanpa keburukan. Jika di dalam hatimu ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kebahagiaan di dalamnya. Sekalipun engkau sujud selama 1000 tahun di atas bara kepada Allah Subhanahu wa taala, sujudmu itu tidak akan memberimu manfaat sedikit pun selagi dirimu dan hatimu menghadap selain Dia. Jika engkau mencintai selain Dia, sujudmu itu tidak ada artinya sama sekali. Sebelum engkau meniadakan segalanya, engkau tidak akan berbahagia dengan cintanya. Janganlah engkau menampakkan kesuhudanmu pada sesuatu, padahal engkau tidak menghadap kepadanya dengan hatimu. Ingatlah selalu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seluruh manusia. Hendaknya engkau merasa malu. Bukankah engkau mengatakan dengan lidahmu bahwa engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya di dalam hatimu masih ada selain Dia? Janganlah engkau tertipu, wahai gulam, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya siksanya amat pedih. Jangan sampai engkau tertipu dengan para ulama yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu seluruh ilmunya tidak ada gunanya bagi mereka. Mereka hanya mengetahui hukum, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka memerintahkan sesuatu kepada manusia, kenyataannya mereka tidak menjalankan apa yang diperintahkannya itu. Bahkan sebaliknya, mereka menghalangi manusia dari sesuatu yang mereka lakukan. Tampaknya saja mereka mengajak kepada kebenaran, padahal mereka justru lari dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka telah mendurhakainya, dan nama-nama mereka banyak tertulis dalam catatanku. Terimalah taubatku ya Allah, dan terimalah taubat mereka. Berikanlah kami semua kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Ibrahim alaihissalam. Janganlah engkau kuasakan sebagian dari kami ya Allah ke atas sebagian yang lain. Jadikanlah kami bermanfaat satu sama lain. Ya Allah, karuniakanlah rahmat-Mu kepada kami. Amin. Demikianlah nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-11. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.